Halo, selamat pagi semuanya. Udah lama nggak ngonten sini, Ci. Gimana kondisi Honda Beat di 2024 ya? Gimana kondisi sini, Ci? Ini dia motornya. Jadi ini 2020, tapi kilometernya masih 8.252 dengan bensin yang berarti eueuhan. Nah, kondisinya gimana selama 4 tahun pakai? Apa aja kendalanya? Yuk kita bedah. Yang pertama, kondisinya adalah ini udah ubahan ya. Udah ubahan. Knalpotnya ganti, terus pakai cakar belakang, peleknya ganti, bannya ganti, udah bukan orisinil. Terus juga shockbreakernya ganti, CVT-nya udah di-upgrade, ininya dihilangin, ininya juga udah di kosmetik ya ini. Karbon asli udah diganti. Terus juga di depan shockbreaker udah ganti, cakar udah ganti. Ini kaliper udah ganti, pelek udah ganti, ban udah ganti. Terus juga di atas master remnya juga udah ganti. Jadi yang kondisi pertama adalah ini bukan kondisi standar. Kondisinya udah ubahan, pastinya berbeda kasus ya untuk motor-motor Honda Beat 2020 lainnya. Cuman saya mau jelasin nih. Yang pertama itu, yang kedua kondisi rangka. Di tahun kemarin sempat videoin kondisi rangkanya yang ada isu-isu ESAF kropos. Ini kondisinya ada karat beberapa titik tapi masih aman. Sudah saya di anti karat ini rangkanya, jadi aman, nggak belah sampai sekarang, nggak nilep ya, nggak folding. Itu yang kedua itu. Yang ketiga, kondisi mesin masih standar. Jadi disisain mesin standar, kondisinya masih oke, masih nggak ada suara aneh-aneh, tenaga juga masih ada karena ini rutin ganti olinya ya, ganti olinya rutin, servis rutinnya alhamdulillah terjaga. Terus yang ketiga, CVT. Nah CVT-nya problem. Dia dari tahun 2000 entah 2020 2021 roller belt sama kopling CVT-nya, kampas kopling CVT-nya itu belum pernah ganti, dan sekarang kondisinya masih enak sih, cuman ada suara cerit, mungkin kotor aja, nanti dicek. Mungkin kotor aja, itu problemnya, belum dicek. Ini udah lama belum di servis di bagian CVT-nya. Jadi selama ini hanya servis di bagian mesin aja. Itu. Terus yang ketiga, kondisi body. Body alhamdulillah nggak ada lecet-lecet berarti ya, masih glowing, masih belum ada lecet-lecet kayak gimana. Cuman ya baret halus sangat halus. Bodinya belum ada patah-patah di bagian bodi halusnya. Nah di bagian bodi kasar yang problem. Jadi kalau misalkan servis ini bautnya hilang, jadi diganti baut putih. Bagian ini nih nggak ngeklik baik. Terus di bagian sini juga kemarin butuh penyesuaian yang cukup rumit plastik kasarnya, tapi alhamdulillah aman, nggak ada sampai patah. Terus yang keempat ya dulu, kondisi yang keempat itu di bagian nggak bisa nyontoinnya di bagian komstir. Di bagian komstir itu oblak. Jadi dari tahun 2020 sampai sekarang 2024 komstir belum pernah ganti, dan ini udah mulai oblak. Ciri-cirinya kalau misalkan belok itu tuh kayak nggak mau nurut gitu, kayaknya mau lurus aja. Sama kalau manuver tuh kayak ada jeda, kayak ada speleng. Nah itu di bagian komstirnya nih harus segera dicek dan diganti. Kenapa komstirnya bisa kayak gini? Satu, umur. Kedua, kenapa umurnya bisa lebih pendek? Mungkin karena upgrade dari cakram, upgrade dari shockbreaker juga. Ini kan rem belakang sama rem depannya tentunya lebih pakem, jadi lebih banyak dive in, jadi kenanya di komstir gitu. Terus yang kelima apa ya? yang kelima sih kondisi dari interior dalamnya masih oke. Cuman ada sarang tawon di barang-barang nih. Manual book masih ada di sini, obeng masih tersimpan rapi di sini, barcode ininya masih ada, dan kunci businya masih ada di sini. Dan ini masih rapi, masih bersih. Terus yang keenam, elektrikal aman semuanya, nggak ada masalah. Lampu juga nggak putus, terus lampu sen juga ini masih oke, walaupun udah dicat di bagian dalam ini masih oke gitu.
Kayaknya itu aja deh. Kayaknya itu aja. Kondisi fungsi masih 100% bisa dipakai. Cuman harus dirawat di bagian CVT-nya. Oh iya, terus di nomor 7 ini baru diganti bulan kemarin. Jadi dari tahun 2020 ini ganti domino ya. Domino yang sebelumnya itu udah botak. Jadi ini diganti baru berapa bulan pakai ini. Tuh. Terus apa lagi ya? Semuanya oke sih ini. Cuman di bagian tertentu, oh ya knalpot yang ke-8, gara-gara ubahan knalpot ini, Delphins ini custom, si baut dudukan itu tuh satunya patah nih, kelihatan kan? Yang sebelah sini udah ubahan tuh patah ya. Karena itu resiko aja sih kalau ganti knalpot racing, dudukannya bukan orisinil, mungkin miring, nggak center, patah gitu. Kok ini ada bekas oli kayak gini ya? Kenapa ini? Kurang kenceng apa gimana? Kemarin baru ganti oli sih, ini baru kecek nih. Ada gram-gram oli kayak gini, kenapa ya? Mungkin ini poin 9 nih, harus dicek nih. Olinya apa kepenuhan apa gimana? Enggak, ini kan olinya 600 ya. Coba deh nanti dicek ya kondisinya. Kayak oli gitu. Terus yang keberapa tadi teh, 9 apa 10 ya? Kayaknya itu deh, cukup udah poin itunya aja. Itu lampu belakang juga masih oke. Bodi masih center. Ya nggak jalan banyak sih ini motor. Nah lalu oh ya, nggak ada rembesan mesin juga nggak ada, cuman rembes di bagian tutup polisi itu ya. Kenapa ya? Itu dicek deh. Nah lalu kalau ada pertanyaan, mau ganti nggak Beat 2024? Lu mau banget dong. Siapa yang nggak mau Beat dengan kondisi yang baru ya? Kondisi yang baru siapa yang nggak mau gitu. Cuman yang jadi pertanyaan adalah si modifan ini bisa masuk nggak ke Beat 2024? Bisa digeser nggak, maksudnya dipasangin ke Beat 2024 modifan ini bisa nggak? Kalau misalkan bisa itu seru sih kayaknya. Jadi kalau yang punya Beat 2020 pengen punya Beat 2024 nggak usah beli part modif lagi, tinggal pindahin aja gitu kan, jadi lebih seger lagi. Bisa nggak ya teman-teman, tahu nggak? Kalau misalkan bisa kayaknya lucu deh, menarik deh kalau misalnya punya Beat 2024. Soalnya yang saya tahu info-info dari internet, si Beat 2024 itu yang street katanya peleknya lebih kecil dan ukuran si segitiga forknya itu beda dari yang Beat yang biasa 2024. Yang street beda. Nah itu bisa masuk nggak pelek ini gitu. Tapi kayaknya kalau misalkan nggak bisa masuk, ini ke Beat yang biasa, kayak yang bukan street, kalau misalkan masuk oke sih. Cuman ya pasti lampu nggak bisa masuk, lampu depan nggak bisa masuk. Cuman kayak gini nih, yang kayak kaliper, terus hand grip, pelek, dan pernak-pernik CVT, cakram kayak gitu bisa masuk nggak? Kalau misalkan bisa masuk, oke banget sih. Cuman yang disayangkan di Beat 2024 itu kan gini, kalau misalkan kita bawa motor kan 90% gitu yang bisa dilihat di motor itu adalah speedometer. Nah di Beat 2024 masih biasa aja, udah 2 generasi Beat masih gitu-gitu aja speedometernya. Kenapa Honda gak merhatiin detail di situ gitu loh? Sedangkan kan saya kan lebih suka, saya ya lebih suka kan kalau misalnya speedometernya tuh cantik gitu. Ini kan udah diubah nih, jadi kalau misalkan bawa motor tuh lebih pride-nya ada sih gitu. Pride-nya tuh enak dilihat gitu, si instrumen cluster tuh. Kalau yang bodi luar kayak gini kan orang lain yang lihat ya, orang lain, kecuali kita turun lihat gitu. Kalau lagi bawah sih orang lain yang lihat. Kalau ini kita sendiri yang lihat, 90% pandangan tuh di sini. Sayang banget gitu, tapi selebihnya oke sih, desainnya oke. Untuk kelas motor entry level, Honda masih punya benang merahnya di Beat, yaitu aerodinamis, ramping, kecil, terus punya garis desain yang ciri khas Honda. Lampu depannya adaptasi dari Vario ya, keren. Terus juga mesinnya sih katanya masih sama, tapi rangkanya yang saya belum tahu informasinya seperti apa. Rangka si Beat 2024 tuh apakah ESAF ataukah rangka tubular atau jenis rangka lainnya, masih belum tahu sih. Dan juga saya belum punya kesempatan untuk lihat langsung Beat 2024. Kalau misalnya teman-teman punya di daerah Bandung, boleh deh
review gitu, lihat perbedaannya apa, didampingin sama si Shinichi ini, perbedaannya apa aja gitu. Seru sih kayaknya. Mudah-mudahan kita ada rezeki ya beli Beat 2024, dan kalau misalnya part modifnya masuk langsung dipindahin aja ke semua ke 2024. Seru sih, cuman duitnya belum ada. Mau ada yang sponsorin? Oke deh, video untuk Beat 2020 selama usia pakai 4 tahun tuh kurang lebih seperti ini. Jadi memang Beat itu salah satu motor yang didesain untuk tangguh, didesain untuk awet, dengan kualitas yang mungkin bukan terbaik, tapi punya umur yang sangat baik gitu. Kayak bodi kasar, ngerti nggak maksudnya, paham nggak? Jadi memang bukan material kondisi yang material yang terbaik, tapi punya umur pakai yang cukup baik. Di 4 tahun pakai aja ini masih bodi kasarnya belum pudar ya, selagi dirawat ya gitu. Itulah kelebihannya Honda. So kalau suka videonya jangan lupa share, jangan lupa nonton sampai beres sama iklan-iklannya. Kalau subscribe sama like sih terserah kalian aja sih, semoga bermanfaat ya. Itulah kondisi Honda Beat di tahun 2024, Shinichi Beat 2020. Thank you, dadah.